Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua, apa kabar? Mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah SWT. Kali ini aku akan jelasin dan review gimana investasi reksadana syariah di Bibit. Oke, kita masuk yang pertama, gimana investasi reksadana syariah di Bibit. Yang pertama sekali sebenarnya mudahnya kita buka akun dulu, download Bibitnya. Setelah kita download Bibit di App Store atau di Play Store, setelah itu kita masuk, kita bisa register. Kalau kita belum punya akun, setelah kita register bakalan ada pertanyaan tentang kapan ulang tahun kita, terus juga sudah menikah atau sudah memiliki keluarga, terus tentang pendapatan kita, dan juga total kekayaan. Ya meskipun sekarang nggak kaya ya nggak apa-apa lah, tapi setidaknya kita tinggal sebutin aja kira-kira berapa total kekayaan kita. Terus juga apa yang kita utamakan dalam investasi, lanjut, dan terus tentang masalah risiko-risiko ketika berinvestasi, tipe investasi kita, apakah investasi kita ini orang yang agresif, moderat, itu, atau kita juga orangnya biasa-biasa aja. Itu bisa nanti dilihat sesuai dengan isian kita. Nanti profil risiko kita akan dikeluarkan oleh Bibit secara otomatis dengan robo advisor dia untuk melihat kita ini termasuk investor yang gimana. Setelah itu baru kita registrasi dengan nomor HP kita. Setelah registrasi dengan nomor HP kita, kalian bisa memasukkan kode referral. Dalam hal ini boleh masukin kode referral saya, Sastrawan Tarigan. Jadi bagi yang masukin menggunakan kode referral, kalian akan mendapatkan cashback 25.000 untuk nanti bisa dibelikan di reksadana kalian. Setelah kalian masukkan semuanya dengan kode referralnya, setelah itu masukkan kode verifikasi yang akan dikirimkan nanti ke nomor kita. Setelah itu kita registrasi semuanya, baru kita verifikasi data. Setelah registrasi kita akan masuk ke verifikasi data tentang email kita, pendidikan terakhir, dan semuanya yang harus diisi sampai akhirnya selesailah registrasi kita. Nah, setelah kita registrasi akhir sampai foto KTP kita, setelah itu tanda tangan di akhir, baru buat PIN untuk akun kita. Nah, kita mulai bisa berinvestasi di Bibit. Nah, ketika kita mau berinvestasi di Bibit, dan dalam hal ini preferensi kita syariah, maka kita bisa memilih preferensi syariah kita itu. Nanti kita tinggal pilih klik tombol atas itu, tanda gambar kita itu, lalu pilih di bawah preferensi. Lalu setelah kita klik preferensi, nah ini yang saya tandain, nah klik preferensi syariah. Secara otomatis ketika di Bibit, ketika kita meletakkan preferensi kita adalah syariah, maka yang keluar adalah reksadana syariah saja. Maka reksadana syariah dia tidak akan keluar di Bibit. Nah, ini adalah salah satu keunggulan Bibit. Ketika kita sudah menyatakan diri kita preferensi syariah, maka dia akan hanya menawarkan kepada kita reksadana syariah, baik di reksadana pasar uang, reksadana penerimaan tetap, ataupun obligasi, dan juga di reksadana saham dan reksadana campuran. Maka semuanya akan keluar, yang ada hanya reksadana syariah. Ini juga memudahkan kita untuk berinvestasi secara syariah di Bibit. Nah, itulah tujuannya kenapa di Bibit menjadi lebih mudah. Sebagai contoh, misalnya kita lihat sekarang ketika kita ingin membuka reksadana syariah, kita contohin misalnya, kalau misalnya kita mau ambil reksadana pasar uang, kita tinggal klik aja jenis reksadana, ini reksadana pasar uang. Nah, yang keluar itu semuanya adalah reksadana syariah. Begitu juga di reksadana obligasi atau penerimaan tetap, dia juga yang akan keluar itu adalah bentuknya reksadana syariah. Begitu juga ketika kita menggunakan di reksadana saham, maka yang keluar adalah saham-saham syariah yang di situ itu yang termasuk dia di dalam indeks JII, Jakarta Industrial Index, atau di ISSI. Kita bisa melihat nanti indeksnya seperti apa. Terus juga kita bisa melihat keuangan kita, hasil investasi kita itu akan diinvestasikan di mana. Sebagai contoh, misalnya kalau misalnya kita meletakkan di reksadana pendapatan tetap ini, maka kita akan dikasih tahu apa yang akan kita beli di sini,
di mana akan diletakkan ke uang kita, dan kita juga bisa melihat bagaimana laporan-laporan keuangannya, bagaimana perkembangannya itu di prospektusnya ini, bagaimana hasil perkembangannya kalau kita pengen detailnya gitu. Dan juga kita misalnya di reksadana saham kita juga bisa melihat, misalnya kita diletakkan kita pengen beli di mana, misalnya di sini. Nah, di situ nanti kita lihat di bawah. Ah, ini dia apa aja sih sebenarnya peletakan untuk reksadana saham kita ini. Nah, ini nama-nama perusahaannya. Nah, kita bisa juga mantau perusahaan ini. Ketika perusahaan-perusahaan ini naik, otomatis nanti reksadana kita juga akan naik. Ketika perusahaan-perusahaan ini turun, bisa jadi ini kita juga jadi turun juga di reksadana kita. Tapi karena reksadana itu secara otomatis dia akan memecah atau diversifikasi, maka bisa jadi di satu perusahaan ini sahamnya lagi turun, di perusahaan ini sahamnya lagi naik, maka itu akan membuat kita risiko kerugian kita menjadi lebih kecil. Tetapi ketika dia naik, maka juga naiknya juga mungkin tidak akan secara banyak, tapi itu baik untuk jangka panjang. Kalau kita mau berinvestasi tidak banyak jantungan dan juga baik untuk kesehatan kita, maka kita bisa berinvestasi di reksadana ini. Nah, itu jenis-jenisnya. Gimana cara supaya kita bisa berinvestasi di reksadana syariah di Bibit, baik di reksadana pasar uang, di reksadana pendapatan tetap atau obligasi, dan di reksadana saham. Nah, semuanya ini bisa menjadi pilihan kita untuk berinvestasi. Kalau misalnya kita khawatir ataupun kita masih mau mencoba-coba, bisa kita mencoba di reksadana pasar uang yang secara risiko dia sangat kecil. Nah, ketika kita berinvestasi di reksadana pasar uang, kita bisa memilih manajer investasi. Nah, nama-nama yang tertulis ini misalnya kayak Sukor Invest, Majoris Pasar Uang, BNI AM. Nah, ini semua namanya manajer investasi. Nah, kita bisa ngelihat gimana sih cara milih yang baik ketika kita berinvestasi reksadana di sini. Kita bisa ngelihat yang pertama itu ya return per tahunnya itu berapa. Makin tinggi dia makin baik. Terus ada expense ratio. Expense ratio ini makin turun makin baik, karena expense ratio itu adalah kemampuan manajer investasi mengelola keuangan kita. Maka makin kecil dia itu, makin sedikit mereka meletakkan biaya untuk mereka mengelola keuangan kita. Begitu juga total AUM itu adalah total uang yang berhasil mereka kumpulkan, karena reksadana itu kan kumpulan dana atau kumpulan uang dari banyak investor yang digabungkan menjadi satu dan dikelola oleh manajer investasi. Nah, makin besar total AUM-nya itu, maka makin banyak lah dia itu. Maka makin baik lah juga sebenarnya si manajer investasinya ini. Nah, gitu juga kalau misalnya kita pengen misalnya di reksadana saham, misalnya kita contoh misalnya di sini BNP Paribas misalnya. Nah, kita bisa ngelihat di BNP Paribas itu kita bisa ngelihat CAGR-nya ini atau pertumbuhan per tahunnya berapa, terus juga expense ratio-nya berapa di sini. Terus juga kita bisa ngelihat dia akan meletakkan sahamnya di mana aja. Sebagai contoh di sini dia akan meletakkan saham-saham kita itu ada di Indofood, ICBP, baru ada di Telkom, terus ada di Excel, terus ada di Indosemen. Nah, kita bisa ngelihat nih perusahaan-perusahaannya ini, kita bisa tahu lah gimana perusahaannya yang kita tahu dalam sehari-hari. Kita sebenarnya juga kita udah kenal sebenarnya, kayak Telkom, Indofood, ya kita udah kenal sehari-hari. Indosemen ya, yang suka bangun-bangun pasti tahu lah Indosemen gitu. Excel, misalnya itu pasti kita tahu juga ya sehari-hari kita. Nah, disitulah dia ketika kita berinvestasi di situ. Tujuan diversifikasi atau pemecahan ini untuk mengecilkan peluang ketika kita rugi, ketika lagi turun, entah itu dalam bentuk saham ataupun misalnya di reksadana pasar uang. Itu semuanya juga akan membuat secara jangka pendek mungkin terlihat biasa saja, tapi untuk jangka menengah ataupun jangka panjang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun itu sangat baik untuk kita. Karena reksadana itu kan tidak butuh modal besar ya. Kita contohkan aja misalnya ketika kita mau berinvestasi di reksadana saham hanya butuh modal 100.000. Kalau kita mau berinvestasi di reksadana pasar uang, kita hanya butuh modal 10.000. Nah,
Ketika kita mau beli di reksadana pasar uang, minimal pembeliannya 10.000. Nah, ketika kita mau beli di reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap, kita hanya butuh modal 10.000 juga. Ada yang beda-beda sih, ada juga mungkin yang lebih 10, tapi rata-rata 10.000 kita bisa memulainya. Kalau misalnya kita bisa menabung seminggu 10.000, berarti kita bisa terus berinvestasi per minggunya 10.000, atau mau per bulan ya sekitar 40.000. Bisa kita genapin jadi ya per bulan 50.000. Ya nampak kecil untuk ukuran 1 bulan, tapi kalau misalnya ukuran 1 tahun, lalu kita biarkan terus kita berinvestasi. Misalnya kita sekarang baru semester 1, mulai berinvestasi 50.000 per bulan. Setahun kita bisa berinvestasi 600.000 dengan misalnya pertumbuhannya misalnya kayak misalnya di reksadana pasar uang misalnya yang rata-ratanya itu mungkin sekitar 5-7% returnnya, maka ya memang terlihat kecil. Nah, tapi ketika 1 tahun sampai kita tamat kuliah 4 tahun, nah di situ nanti kita tujuan-tujuan keuangan kita, entah kita mau memulai usaha, entah kita mau membeli sesuatu, entah kita setelah kuliah kita pengen menikah dan lain sebagainya, atau kita pengen S2, tujuan keuangan kita akan tercapai di situ. Itulah fungsi kita untuk berinvestasi, dalam hal ini investasi reksadana yang lebih rendah lah resikonya, dan juga mungkin returnnya juga lebih kecil, tapi dia bisa untuk mencapai tujuan keuangan kita. Maka karena itu kita berinvestasi itu bukan karena kita pengen cepat kaya, kita berinvestasi itu supaya tujuan keuangan kita itu bisa tercapai. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sama-sama berinvestasi syariah supaya hidup kita lebih berkah dan supaya kita juga mendapatkan keberkahan. Mari berinvestasi dari muda. Saya sendiri merasa udah telat sebenarnya investasi ini. Coba ya dari dulu. Nah, kalau kita udah berinvestasi dari muda, mudah-mudahan makin ke depan, masa depan kita bisa jadi lebih baik, masa tua kita bisa jadi lebih baik, sehingga kita bisa terhindar dari generasi sandwich yang nanti di masa tua kita masih bergantung ke anak kita. Kita nggak tahu anak kita besok sukses atau enggak. Jadi seminimalnya kita dari awal sudah bertekad tidak menyusahkan anak kita atau menyusahkan keluarga kita ketika kita di masa tua, ataupun nanti ketika kita sudah mulai beranjak usia. Nah, itulah pentingnya kita berinvestasi dari dini supaya tujuan keuangan kita dan supaya masa depan kita bisa mungkin jadi lebih terjamin. Jadi, kamu kapan pengen investasi? Berinvestasi di Bibit jauh lebih mudah, jauh lebih baik. Bagi yang pengen memulai berinvestasi di Bibit, silahkan bisa download, linknya ada di deskripsi, dan juga bisa menggunakan kode referral saya, Sastrawan Tarigan. Kalian akan dapatkan cashback 25.000 untuk bisa dibelikan di reksadana kalian. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang bebas finansial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.